proses, ayo. Sudah pas 30. Ya. Masih kurang, nanti tinggal menyusul yang lain. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kalau pagi, ada Bu. ya, dan selamat pagi. Selamat pagi. Oke, saya mulai. Hari ini kita masuk di materi kerucut, terutama nanti di luas permukaan kerucut. Sebelumnya, jadi tujuan pelajaran hari ini adalah mengetahui unsur-unsur dari kerucutnya, ya, bisa membedakan mana nanti bagian-bagian dari kerucutnya, bisa kita akan mencari ini dari mana asalnya rumus luas permukaan kerucut, ya. Walaupun dari SD kelas 6 sudah tahu, sudah pernah, ya kan. Nah, jadi untuk hari ini saya coba share screen. Kalian juga bisa buka di e-booknya, sudah bisa terbuka e-book di Google Classroom yang sudah saya share. Selanjutnya bisa juga di PDF, ya, kalau mau agak ringan, tapi videonya sudah saya share juga terpisah, jadi tidak masalah. Nah, kalau mau buka e-booknya langsung bisa, mau buka PDF-nya juga tidak masalah. Ini saya coba share di sini. Sebentar. Saya coba ini dulu. Sebenarnya di buku juga ada, ya, di buku juga ada. Ini yang PDF-nya. Terlihat? Yang pakai HP bisa di zoom, ya, diperbesar, seperti ditarik itu bisa. Terlihat? Share screen-nya sudah terlihat. Nah, jadi apa itu kerucut? Nah, kalau kita lihat, dia itu hampir mirip dengan limas, ya. Apa bedanya dengan limas kerucut? Itu bedanya ada di alasnya. Jadi perbedaannya ada di alasnya, ya. Nah, untuk dari mana sih nanti asalnya luas permukaan kerucut, atau yang dikenal bisa dengan luas sisi kerucut, nama lainnya. Kita harus kenal dulu yang namanya unsur-unsur kerucut. Kita tahu ini alas kerucut berbentuk apa? Lingkaran, ya. Ya, berbentuk lingkaran di sini. Nah, kita tahu ini jari-jari diameter, tahu, ya. Nih, di sini ada titik A, titik L, titik B, titik T, ya. Nah, ini puncaknya titik T. AL itu jari-jari, BL juga jari-jari, AB-nya yang diameter. Nanti dalam mengerjakan soal itu harus bijak melihat mana yang namanya jari-jari, mana yang namanya diameter. Diketahui diameter. Nah, nanti berarti kita harus mencari jari-jarinya, di mana jari-jari itu setengah dari diameter, ya. Nah, ini tinggi. Nah, ini yang lain yang tidak ada di bangun ruang lainnya, yaitu namanya ini S, BT. BT, AT ini namanya garis pelukis. Nah, nanti di sini, nah ini dianggap nanti siku-siku, kita akan mencari S ini dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ya, kita menganggap di sini ada segitiga BLT, di mana BT-nya merupakan sisi miringnya. Ini siku-sikunya nanti di L. Kita akan menemukan yang namanya garis pelukis, ya. Sampai di sini unsur-unsurnya ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas belum? Ya, Untuk Bu. unsur-unsur kerucut. Nah, ini tadi saya mengatakan ada yang namanya S. S adalah garis pelukis, dicari dengan rumus Pythagoras di sini. Sebelumnya ini, nah,
masuk ke luas sisi kerucut atau luas permukaan kerucut. Jadi nggak usah heran, ada yang mengatakan luas permukaan kerucut, ada yang mengatakan luas sisi kerucut. Kenapa? Ini kalau dibuka, ini hasilnya, ya. Nah ini dibuka, ini hasilnya. Nanti bisa saya share ulang di video biar lebih jelas. Nah ini lingkarannya, ya. Ini selimutnya. Nah ini nanti namanya selimut yang dibuka. Jadi dia punya alas dan punya selimut. Ini merupakan unsur juga. Jadi berbeda dengan tabung kemarin. Tabung punya alas, punya sisi selimutnya, punya sisi atas. Nah, tapi di kerucut menghilang satu. Dia hanya punya sisi alas dan sisi selimut. Jadi luas permukaan kerucut nanti atau luas sisi kerucut itu terdiri dari alasnya, sisi alas dan sisi selimut. Nah, kita tahu alasnya berbentuk lingkaran. Berarti luasnya adalah luas lingkaran. Ini selimutnya kita akan mencari luas sisi selimut dari kerucut. Ini ada dua macam. Ini yang di buku di sini, yang di e-book. Ini tadi saya katakan kita akan mencari S-nya dengan menggunakan Pitagoras, di mana S-nya tadi adalah sisi miring dari segitiga, ya, yang siku-sikunya tadi di L tadi. Nah, jadi di sini S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi S itu merupakan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, ini dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, ini tadi saya katakan selimut kerucut ya. Kalau tadi sisi alasnya itu dicari dengan luas lingkaran. Nah, kita akan mencari selimutnya. Selimut diturunkan, kita kelas 8 itu sudah belajar yang namanya perbandingan luas juring gitu ya. Perbandingan sudut ada juga. Nah, ini perbandingan yang unsur-unsur yang ada di lingkaran. Dari situlah dengan membandingkannya. Nah, di sini. Jadi ada dua cara, yaitu dengan membandingkan. Ini juringnya kecil ya. Ini kalau diperluas, ya. Ini jadi lingkaran. Sebentar. Bisa menjadi lingkaran ya. Dari ininya. Ini bisa. Jadi di sini bisa kita ini kalau lingkaran penuh ya kan. Lingkaran penuh di sini. Jadi dianya ini jika lingkaran penuh di sini. Bentar. Ini jika lingkaran penuh, ini adalah juringnya, juring ATB ya. Jadi dicari dengan perbandingan juringnya. Ini sudutnya, ada sudutnya. Nanti kan kalau lingkaran itu kan satu sudutnya kan 360. Nah, diperolehlah dengan membandingkan ini luas juringnya tadi, sehingga didapatlah luas juringnya itu menjadi PRS. Jadi luas selimut kerucut itu adalah PRS. Atau dengan menggunakan ini ada ketinggalan ketikannya di sini ya. Ini P, ini S. Jadi di sini harusnya ada S-nya. Ya. Nanti dicatat, dibaikin. Jadi kalau pakai, jadi bukan setengah VD ya, tapi setengah VDS ya. Itu kalau menggunakan langsung diameter. Itu ada ralat di sini. Ini ada ketinggalan dalam pengetikan. Jadi luas selimut kerucut kalau pakai jari-jari dia PRS. Ini dengan membandingkan. Untuk lebih jelasnya saya stop ini. Nah, nanti saya akan setelkan videonya. Nah, ini yang selimutnya. Sehingga tadi kalau untuk seluruh sisi kerucutnya, dia merupakan, ini tadi alasnya tadi adalah berbentuk lingkaran. Jadi kan luas lingkaran itu PR kuadrat ya. Ditambah ini selimutnya yang PRS. Jadi dianya PR kuadrat ditambah PRS atau disederhanakan menjadi, ini kan sama-sama punya PR. PR-nya dikeluarkan menjadi PR R ditambah S ya.
dikalikan ini. Akan tetapi ini yang lengkap. Nah, nanti kalau nggak lengkap biasa seperti ada contoh seperti saung ya, seperti tempat es krim, tapi es krim yang seperti Cornetto gitu ya, atau es krim Cornetto itu ada tempatnya itu kan bentuknya seperti kerucut, atau nanti cetakan tumpang itu hanya menggunakan selimutnya saja. Saya mau stop share di sini. Saya coba share video, nanti silahkan disaksikan ya videonya. Kalian juga bisa buka ulang ya. Bisa buka ulang di ini. Sebentar saya bukakan dulu videonya. Ntar ada yang baru masuk. Nanti kalau suaranya enggak masuk, tolong diberitahukan ya. Bisa coba share. Masuk nggak suara videonya? Masuk Bu, masuk. Luas permukaan kerucut. Di sana terlihat sebuah kerucut. Nah, apabila kita bongkar, maka akan terbentuk dua buah balon. Antar itu sama tinggal aja nanti kalau ada video. Yang pertama yaitu sebuah lingkaran, kemudian yang kedua selimut kerucut. Untuk luas lingkaran yaitu IR kuadrat. Dan untuk selimut kerucut yaitu PRS. Loh, kok PRS ya? Nah, selimut kerucut ini terbentuk dari sebuah lingkaran yang dibagi 8. Nah, kita ambil 2 bagiannya saja. Nah, yang bagian ini itu merupakan keliling lingkaran, yaitu 2 PR. Di sana ada S, ada X. Nah, S inilah yang merupakan garis pelukis. Apabila 2 bagian ini kita gabung, maka akan terbentuk jajar genjang. Namun lebih tepatnya akan lebih ke segi panjang, yaitu panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar ini terbentuk PRS. Jadi luasnya akan menjadi PR dalam kurung R ditambah S. Perlu diulang? Nah, ini ada 2 macam di sini tadi. Dia menggunakan pendekatan jajar genjang ya. Jadi selimut kerucutnya dibuat menjadi jajar genjang. Nah, rumus jajar genjang itu kan luas alas kali tinggi, atau mau dikatakan panjang kali lebar kalau mendekati persegi panjang. Jadi dia mendekati persegi panjang, itu panjang kali lebar ya. Panjangnya tadi yang PR ya, lebarnya yang S ya kan. Jadi PRS dia bilang. Jadi ada 2 macam di sini. Ini yang simpel, tapi kalau pada dasarnya kalau menurut yang lebih akurat lagi itu menggunakan perbandingan juring, tapi memang untuk menurunkannya agak lama. Nah, ini jadi ada 2 macam pendekatannya, terserah kalian nanti mudah yang mana untuk mengingatnya gitu ya. Kalau yang ini kan dari ini juring katanya, juring yang selimutnya tadi dibuat seperti jajar genjang atau persegi panjang. Nah, yang alas atau jajar genjang kan alas kali tinggi gitu ya. Alasnya tadi yang PR, tingginya yang S, atau mendekati persegi panjang, yang sisi panjangnya adalah VR, yang lebarnya adalah S, sehingga luas selimut kerucut itu PRS. Ini tadi alasnya lingkaran, luas lingkaran PR kuadrat ditambah luas ini selimut kerucut PRS, sehingga ini kalau sama-sama tadi saya bilang sama-sama punya PR, sehingga
PR-nya dikeluarkan, jadi PR dikalikan dengan R ditambahkan S. Ini sama saja, PR dikalikan R kan kembali PR kuadrat. PR dikalikan dengan S kan jadi PRS. Ini dengan catatan ini kalau kerucutnya lengkap. Nah, terkadang soal itu, apa perlu saya share ulang videonya? Halo? Perlu saya ulang ini videonya? Atau cukup? Kalau cukup, saya stop videonya. Nah, jadi nanti tidak hanya berpatokan di lengkap ya, nah, tidak hanya berpatokan nanti yang dicari, yang diketahui jari-jari tinggi langsung dicari luas permukaannya, tidak. Nah, berarti nanti diketahui kadang luas alasnya gitu ya. Kita harus mencari jari-jarinya dulu, baru nanti mencari luas permukaannya yang lengkap ya. Ini baru ada yang masuk. Jadi sampai di situ ya. Untuk masalah contoh soal di e-book ada ya. Kalau mau saya bukakan, saya coba share screen di sini. Ini saya bukakan yang PDF-nya saja. Nah, sehingga ini tadi belum masuk ke sini. Nah, tolong nanti untuk hari ini cukup di luas permukaan kerucut ya, tidak perlu di volumenya. Nah, volumenya nanti untuk minggu depan. Ini yang contoh soal yang simpel ya, yang tidak perlu mencari garis pelukisnya. Ini lengkap. Diketahui diameter alas kerucut 10 cm, panjang garis pelukis 13 ya. Ini ada dua macam. Kalian mau mencarinya pakai rumus diameter bisa ya untuk sisi alasnya, bisa juga dengan mencari jari-jarinya. Jadi terserah ya, sama saja. Nah, ingat ini kalau tidak bisa jari-jarinya atau ada unsur di sini. Nah, ini jadi pakainya 3,14 ya, kalau bisa dibagi 7 ya pakai 22/7. Itu cara ketepatan untuk mencari hasilnya. Nanti jangan bilang tidak ada hasilnya gitu ya. Nah, ini langsung karena diketahui ini unsurnya tidak terlalu pusing, garis pelukisnya sudah ada. Ya. Nah, untuk yang A di sini ditanyakan selimutnya. Selimutnya tadi adalah PRS ya kan. Nah, ini diameter jari-jari tadi kan setengah dari diameter ini. Ya. Tinggal dimasukkan ke rumusnya. Nah, 3 P-nya diganti 3,14, jari-jarinya diganti 5, S-nya diganti 13. Nah, tapi tidak semudah itu, ya kan? Ini contoh yang mudah gitu. Bukan juga susah sih sebenarnya. Jadi di sini kita menerapkan materi yang lain, jadi terintegrasi dengan materi-materi yang lainnya. Jadi di sini istilahnya modal dasar yang harus kalian ketahui yaitu tentang lingkaran itu sendiri dan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras sudah kita pelajari di kelas 8 ya. Ada yang baru masuk. Sebentar. Saya ulang. Kembali ke sini. Ini tadi lengkap ya kan? Tidak perlu mencari S. Nah, luas permukaan kerucut atau luas sisi kerucutnya ini yang lengkap. Ada dua cara, mau langsung begini atau kalian sudah ini rumusnya dipisah. Tadi kan sudah dapat selimutnya ya kan? Berarti nanti tinggal ditambah, kita cari sisi alasnya pakai PRS atau masuk diulang di sini gitu ya. Ini kebetulan, jadi ini mencarinya dia tidak istilahnya tidak memasukkan rumus yang pertama tadi, tapi bisa juga harus mencarinya satu-satu lebih mudah gitu. Jadi kalau mau enak ya hafal rumusnya daripada yang begini nih hafalnya agak ribet. Bagusnya tadi alasnya apa? Alasnya lingkaran. Rumusnya apa? Alas lingkarannya tadi itu PR kuadrat karena sudah tertanam. Nah, tinggal ditambah selimutnya. Selimutnya apa? PRS gitu kan. Jadi kalau ini dia pakai rumus lengkap. Jadi tidak berpatokan di sini atau nanti cari alasnya tadi yang PR kuadrat ditambah PRS bisa ya. Nah,
Ini di sini kebetulan ini semuanya ada ya. Ini perbalikannya. Nah, ini tidak pakai Pitagoras di sini. Tapi nanti soal-soal pasti jarang yang langsung begitu, harus mencari dulu Pitagorasnya. Nah, ini diketahui pelukisnya ada, tapi tingginya apa? Luas selimutnya ada, ditanya jari-jari alasnya. Ya berarti tinggal menggunakan rumus kebalikannya saja. Ini masih banyak contoh lainnya. Nah, ini lumayan. Ini gabungan dari contoh kerucut ditambah dengan tabung. Nah, dia punya alas, tenda tuh tadi kan pasti tenda punya alas ya kan? Punya ini dindingnya, ini atapnya ibaratnya gitu ya. Atapnya berbentuk kerucut. Ini badan tendanya berbentuk tabung. Nah, tabungnya ini punya alas. Nah, ini kalau mau dilengkap ini ada alas, ada kerucutnya, berarti kerucutnya lengkap ya kan? Tinggal ditambah selimut tabung. Atau mau pasti ada alasnya kan ya. Nanti dibaca lebih baik ini sudah masuk. Nanti masih banyak contohnya, nanti di bawah dievaluasi juga ada contohnya, nanti bisa dilihat di buku paket juga ada ya. Bagaimana? Di buku paket di materi esensialnya itu sudah ada. Saya coba bukakan dulu di sini. Sebentar saya ini stop dulu. Saya lihatkan di sini, kita coba carikan, saya carikan bukunya ya. Di buku, kalau mau saya share ini, sebenarnya kalian kan sudah ngambil buku semua ya. Sudah ngambil buku semua kan? Ya, Bu. Ini tolong, ini saya coba share yang buku. Nanti kalau mau saya bagikan file buku, saya tambahkan di Google Classroom ya. Buku PDF-nya ini yang buku paket, buku siswanya. Ini. Nah, ini yang di buku paket itu ada nih di halaman ini sudah masuk. Nih menentukan luas kerucut. Ini tadi saya bilang tadi yang juringnya tadi semua ada di buku. Nah, kalau kita turun sekolah bisa kita nemukan ini tadi nih. Ini titik-titiknya tadi yang PRS tadi. Nah, di materi esensial juga ada nanti. Ini kan itu nanti ke kolom. Nah, ini sudah ada di sini. Ini di sini sudah, ya kan? Ini lengkapnya. Saya tinggal sebentar, silahkan ini kalau mau ambil nyata. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini yang di buku ya. Mau di screenshot silahkan gitu. Nanti tidak banyak-banyak, mau nyatetnya yang ini, mau yang tadi silahkan ya. Yang jelas tentang luas permukaan kerucut. Satu begitu, satu contoh bisa. Nah, di sini ada satu contoh di sini. Ini diketahui diameternya 16, berarti jari-jarinya 8, tingginya 15, berarti kita harus mencari garis pelukisnya dulu. S-nya dicari dengan Pitagoras. Ini yang saya katakan tadi. Nah, sampai di sini. Ini S-nya, kalau sudah ada S-nya, kalau ditanya luas permukaan lengkap. Nah, ini jawabannya, ini kalau lengkap. Ini kalau lengkap. Nah, ini tergantung pertanyaan. Ini kebetulan di sini Pi-nya nggak usah diganti katanya. Tapi kalau misalkan di
soalnya harus diganti, ya kita ganti pi-nya sesuaikan ya. Karena ini jari-jarinya 8, berarti kita pakai 3,14. Bisa dimengerti? Jadi bijak dalam menentukan pi-nya berapa ya. Bisa 22/7, bisa 3,14. Sampai di sini cukup? Atau mau lihat lagi, ini ada contoh 2, silahkan nanti dibuka di buku paket, hampir sama ya. Nah, kalau di sini diketahuinya adalah luas alasnya, ini saya bilang tadi, ditanya lengkap, berarti kita harus mencari siapa dulu? Kita harus mencari jari-jarinya, tinggal dimasukkan ulang. Jadi banyak, jadi memang rumusnya satu gitu, tapi yang ditanya bisa banyak ya, bermacam-macam jenisnya. Nah, ini saya katakan. Sebentar. Ya, kenapa? Budiah nggak ada. Dia bukan Budiah, gurunya Bu Siti, Jurai. Sudah ada guru. Nanti aku ambil. Iyalah, nanti aku ngambilnya kalau Budiah nggak ada. Nge-recordnya. Ya maaf, ada gangguan sedikit. Sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Sebelum saya tutup? Cukup? Saya stop share screen-nya. Nah, tolong dinyalakan videonya ya. Saya share ulang, ini karena ada tambahan. Saya share ulang, ini daftar hadirnya silahkan diisi ya. Sebelum saya akhiri. Silahkan diisi daftar hadirnya. Karena daftar hadir tidak saya share di luaran. Paham? Ngerti bahasa saya tuh? Daftar hadir tidak saya share di luaran karena yang hadir di sini, inilah yang mengisi daftar hadir gitu. Cukup satu kali yang tadi sudah terrecord itu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya jelaskan ulang sebelum saya tutup. Ini sudah pas 30 menit sesuai kita mulai saya record tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada yang ingin ditanyakan atau yang baru masuk minta dijelaskan ulang, saya coba share ulang gitu. Tidak perlu khawatir, videonya nanti recordnya saya akan kirim setelah ini nanti direkam kira-kira sore itu paling lambat. Nanti saya upload di YouTube, linknya saya bagi lagi di kelas. Nah, seperti biasa, nanti setelah ini kalau sudah keluar, token saya kirim di forum ya. Token di forum, tidak saya kasih di WA, token di forum. Link bisa diakses di tugas kuis. Dikerjakan dulu tugas ringkasannya sambil menunggu saya share token. Ya. Tidak perlu banyak, ringkasan ininya saja, mau digambar silahkan. Ditambahkan 1-2 contoh cukup, mau lebih juga tidak masalah. Nilai menyesuaikan kalau tepat waktu antara 85-90 ya. Kalau terlambat antara 77-78, ya itu pilihan kalian. Ya. Tapi kalau nilai untuk kuis saya tidak menguranginya. Ya. Tapi setidaknya disiplin ya, tepat waktu itu bagian dari disiplin di situ. Jadi salah satu penilaian tolong diperhatikan. Kita tidak banyak waktu kita, ini nanti sudah mulai ujian sekolah, tidak lama kalian lulus. Tolong waktu yang sedikit ini istilahnya, kalau ini tidak terasa nak. Ini hanya salah satu cara untuk kita bisa tatap muka. Saya pinginnya kalian ini foto di Google Classroom diganti dengan foto rapot, ya kan? Foto di akun Belajar ID diganti dengan foto yang ada di rapot seperti punya Gunawan, Pojia, Suci, sudah diganti pakai foto di akunnya, sehingga nanti di Google Classroom pun
terlihat fotonya dan waktu kalian menggunakan Google Meeting, fotonya juga terlihat gitu loh. Nah, akan lebih baik lagi ini fotonya terbuka gitu ya, videonya dinyalakan, saya nge-record, ini di-record, kelihatan foto kalian gitu loh. Sebelum saya keluar ini, sebelum saya tutup dan sebelum saya akhiri, tolong video semuanya dinyalakan. Saya enggak tahu kalian di mana ini, mau coba bangun dulu yang baring gitu kan, dinyalakan, mau dalam posisi muka kalian seperti apapun, tolong dikasih lihat, saya mau screenshot, saya mau kirim sebagai bahan laporan. Sekali lagi mukanya. Semuanya minta tolong sekali lagi sebelum ini saya tutup. Ya. Ihan enggak bisa dinyalakan, Ihan. Nindi, ayo. Saya tunggu 1 menit. Saya screen. Sebagai bahan laporan sebelum ini saya tutup. Daftar hadir sudah diisi semua? Yang hadir di sini sudah diisi semua daftar hadirnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, karena saya tutup di sini linknya saya tidak share lagi ya. Oke. Sebelumnya. Berarti ada 43 orang, hampir sama minggu kemarin. Tidak ada perubahan. Oh, oke. Ya, Bu. Masih ada yang enggak mau kasih lihat mukanya. Udah ya. Sudah saya share, sudah saya ini, sudah saya share di grup Telegram sekolah. Terlihat orangnya berapa, namanya juga terlihat di sana. Orangnya jumlahnya kelihatan 44 bersama saya. Ya. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri. Yang piket, hadir piket ini ya, yang piket hari Kamis khususnya 94 yang ada hadir di sini, yang minggu kemarin enggak piket bisa ikut berteman piket hari ini. Saya tunggu jam 9 di sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Bu. Waalaikumsalam. Bu.